Menurut sosiolog Universitas Indonesia Ricardi Syamsuddin Adnan, tindakan massa main hakim sendiri merupakan reaksi dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, di mana akibat dari kondisi di mana hak dan ketentraman mereka terusik, baik material maupun imaterial. Ia menjelaskan fenomena massa main hakim sendiri disebabkan oleh 3 faktor, yakni tingkat kepercayaan pada hukum, budaya, dan provokasi eksternal. Selain itu, ia juga mengatakan tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat kecil dan minimnya literasi hukum. Pertama, tidak bisa dipungkiri tingkat kepercayaan masyarakat di Indonesia khususnya ya. Kita pernah mengalami kondisi yang sangat mengenaskan sekali ketika reformasi. Masyarakat tidak percaya kepada penegakan hukum, aparaturnya, baik dari tingkat mungkin kepolisian ataupun militer ataupun juga pertahanan keamanan yang ada di masyarakat, sehingga mereka mengambil tindakan langsung. Dan ini kan yang terjadi ketika peristiwa kerusuhan ya, kerusuhan Mei 98 terus berlanjut sampai tahun 2000 ya. Itu bagaimana penghakiman massa itu terjadi. Nah, lambat laun dengan dilaksanakannya reformasi, kita mulai menata ya masyarakat dan juga pemerintah saling bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparatur kenegaraan maupun juga perangkat hukum yang ada. Namun dalam perjalanannya kita kan juga mengalami beberapa friksi ya, beberapa friksi khususnya dalam aspek politik, di mana tingkat kepercayaan kita pun juga mulai di tengah masyarakat mengalami penurunan kembali terhadap senang atau mungkin terbiasa atau dalam beberapa hal memiliki budaya yang namanya katakanlah ingin langsung ya, ingin cepat diselesaikan. Jadi tidak percaya kepada pihak-pihak lain. Nah, ini yang mempengaruhi kenapa sampai terjadi penghakiman massa. Jadi emosional lebih tinggi daripada rasional. Nah, kedua faktor atau budaya dari masyarakat yang terjadi atau yang menghadapi atau yang langsung melihat ada satu kejadian, ini dipengaruhi juga dengan menurunnya aspek ataupun juga apresiasi atau kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Dan kemudian ada faktor ketiga. Nah, faktor ketiga ini tidak bisa dipungkiri dalam aksi atau kegiatan massa seringkali itu ditunggangi atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Ya, itu para dalam tanda petik ya provokator. Provokator itu bisa karena memang budayanya ingin membuat kerusuhan ataupun juga kepentingan-kepentingan lain. Ahli pidana hukum Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah Yasin mengatakan, tindak pidana main hakim sendiri atau eigenrechtting ialah perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain tanpa mengindahkan hukum dengan kehendaknya sendiri yang menyebabkan cedera pada orang lain, bahkan hingga kematian. Dapat dibenarkan dan tidak boleh ada pembiaran ya semacam ini, karena negara ini adalah negara hukum. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita adalah restat. Maka semua aturan main adalah berlandaskan hukum. Sehingga kalaupun ada seseorang yang melakukan tindak pidana atau bahkan hanya diduga melakukan tindak pidana, mereka masih punya hak asasi. Mereka tidak boleh juga dilanggar dan juga kemudian dikenai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks itu kan berarti masih ada presumption ya. Masih ada asumsi yang harus kemudian dibuktikan lewat jalur hukum apakah masuk ke proses penyidikan atau tidak. Tapi di atas itu semua adalah bicara tentang kemanusiaan, ya, bahwa orang yang bersalah pun tentunya harus melewati proses hukum agar tidak terjadi pandangan atau pembenaran terhadap peristiwa-peristiwa main hakim sendiri yang kalau kita lihat belakangan ini semakin marak di masyarakat. Gitu. Sebenarnya istilah yang main hakim sendiri itu dalam KUHP ataupun pengaturan dalam KUHAP apalagi ya. Tapi dalam konteks ini mungkin kita akan mengkaitkannya dengan pasal-pasal misalnya berkaitan dengan kekerasan, melakukan kekerasan, melakukan penganiayaan di pasal 351, 170 ayat 2 KUHP dan 406 KUHP tentang perusakan.
Karena konteks main hakim sendiri kan berarti tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan oleh massa, berarti ramai orang, banyak orang. Ini agak susah nanti menentukan pertanggungjawaban pidananya kalau seandainya yang melakukan adalah kerumunan massa yang ramai sehingga akhirnya ada pihak-pihak yang tidak terjerat oleh hukum. Mungkin pandangan sederhana masyarakat kalau dilakukan secara beramai-ramai, maka ini menjadi satu pernyataan bahwa ini adalah nilai kebenaran versinya masyarakat nih, begitu ya. Nilai keadilan versi masyarakat. Padahal Eigenrechting sendiri itu bisa saja berlandaskan pada dendam, begitu ya. Nah, memang ini kadang orang melihatnya apakah ini jadi satu pembelaan terpaksa atau tidak, ini sebenarnya bukan hal yang sama dalam konteks alasan pembenar dan pemaaf dalam alasan menghapus pidana diatur itu, tapi ini di luar dari konteks tadi, maka ini adalah perbuatan melanggar hukum. Sosial begitu. Ya, sebenarnya sudah tegas ya, aturan hukum pidana itu kan berbicara tentang lex serta, lex scripta, lex stricta, dia harus tertulis, dia harus jelas, dan itu sudah dituangkan dalam KUHP. Pasal yang kita sebutkan tadi 406 misalnya tentang perusakan, kemudian 170 tentang melakukan kekerasan, kemudian 351 tentang penganiayaan. Itu kan berbicara tentang orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan itu adalah konsepsi dalam Eigenrechting. Dan kemudian itu sudah ada sanksi yang tegas. Misalnya saya mengutip saja di pasal 170 ayat 2 KUHP itu kan ancaman pidananya kalau nggak salah sampai 12 tahun penjara. Ini membuktikan bahwa ancaman pidana ini sanksinya tegas dan juga tidak main-main. Berarti perbuatan ini kalau kita lihat dalam layer kejahatan itu ada pidananya adalah 5 tahun di atas 5 tahun, berarti ini bukan lagi tindak pidana yang biasa-biasa saja, begitu ya. Tindakan fisik saja yang dilakukan ya, karena kalau pasal-pasal yang tadi mungkin secara tekstual iya, tapi ketika diaplikasikan akan mendapat banyak persoalan, karena masih debatable kan, itu ada ranah subjektivitas tidak objektif menurut saya. Dan itu bisa menimbulkan korban baru dalam penegakan hukumnya. Jadi menurut saya pasal seperti yang tadi yang bisa digunakan 170, 406 misalnya, kemudian 351 itu kan clean and clear. Semua ada perbuatan fisik yang dilakukan yang itu mengenai langsung kepada tubuh, kehormatan, ataupun barang dari seseorang kan. Nah, jadi ini bisa dikatakan dalam konteks tersebut. Namun yang tidak boleh dilepaskan ini harus dilakukan secara bersama-sama, dalam hal berarti tidak dilakukan sendiri. Dilakukan oleh massa, oleh banyak orang berarti. Maka kualifikasi unsur tadi harus terpenuhi terlebih dahulu. Jadi orang itu tidak dihukum berdasarkan hanya terpenuhi unsur delik. Nanti kalau dia sampai ke pengadilan akan dibuktikan lewat fakta-fakta hukumnya, alat buktinya apa. Baru terakhir adalah dia bersalah atau tidak bersalah. Maka orang itu dinyatakan bersalah karena putusan pengadilan, bukan memenuhi unsur deliknya. Itu memiliki peran yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Peran-peran inilah yang menjadi tugas daripada penyidik untuk melakukan dari 10 ini siapa yang melakukan perbuatan dugaan pelanggaran hukum.